Tetapi siapa sangka seorang pemuda yang setiap hari berlumuran tanah di sebuah taman rumah mewah, ternyata adalah kunci dari rahasia besar masa lalu seorang wanita paling berkuasa di Jakarta. Di balik pakaian sederhananya, tersimpan kecerdasan luar biasa dan sebuah janji yang terikat pada seuntai cincin perak tua. Apakah cinta bisa tumbuh di antara kasta yang berbeda, ataukah kenyataan pahit akan menghancurkan segalanya? Simak kisah luar biasa ini sampai akhir, karena ada kejutan yang tidak akan pernah kalian duga. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, dukung terus saluran Ikhwan Effendi dengan cara tekan tombol subscribe, berikan tanda suka, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya berdoa bagi kalian yang sudah mendukung saluran ini. Semoga dilimpahkan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak pernah putus bersama keluarga tercinta. Amin ya Abbal Alamin. Oh iya, tuliskan juga kalian sedang menonton dari daerah mana saja. Semoga doa baik ini sampai ke tempat kalian berada atas kehendak Tuhan alam semesta. Matahari Jakarta terasa begitu menyengat, membakar aspal jalanan yang seolah mengeluarkan uap panas. Di antara deru mesin kendaraan dan polusi yang menyesakkan dada, Aditya berdiri di tepi trotoar sambil memandangi map coklat di tangannya yang sudah mulai lusuh. Di dalam map itu tersimpan selembar ijazah sarjana pertanian dengan nilai yang sangat memuaskan. Namun sayangnya, kertas itu seolah tidak berdaya di hadapan kerasnya ibu kota. Sudah belasan perusahaan ia datangi, namun jawaban yang ia terima selalu sama. Kami tidak menerima lowongan tanpa pengalaman atau koneksi orang dalam. Aditya menghela napas panjang, mengusap peluh di dahinya dengan punggung tangan. Ia merogoh saku celananya. Hanya ada beberapa lembar uang ribuan yang lusuh. Sewa kamar kosnya sudah menunggak 2 minggu, dan perutnya sudah mulai berbunyi karena sejak pagi hanya diisi dengan segelas air putih. Di tengah keputusasaannya, mata Aditi tertuju pada sebuah kertas yang tertempel di tiang listrik. Tertulis lowongan pekerjaan sebagai tenaga perawat taman di sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Tanpa pikir panjang, Aditya menghidupkan motor tuanya yang suaranya sudah mulai batuk-batuk. Ia mengarahkan kendaraannya menuju alamat tersebut. Sesampainya di sana, ia terpaku melihat sebuah mensia megah dengan pagar besi yang menjulang tinggi. Taman di depan rumah itu sebenarnya sangat luas, namun terlihat gersang dan tidak terawat, kontras dengan kemewahan bangunan di belakangnya. "Maaf Pak, saya melihat lowongan untuk tukang kebun. Apakah masih ada?" tanya Aditi dengan sangat sopan kepada seorang penjaga keamanan yang berdiri di depan gerbang. Penjaga itu memperhatikan penampilan Aditya dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Kamu yakin mau kerja begini? Penampilan kamu lebih cocok jadi orang kantoran. Tapi ya, sudahlah. Kebetulan bos saya memang sedang marah-marah, karena taman ini sudah seperti hutan kering. Masuk saja. Tapi hati-hati. Suasana hati Nyonya besar sedang sangat buruk." Aditya mengangguk mantap. Ia memarkirkan motornya di pojok luar pagar dan berjalan masuk dengan perasaan campur aduk. Di balik kaosnya, ia meraba sebuah cincin perak tua yang dikalungkan di lehernya. Peninggalan satu-satunya dari almarhum ayahnya. Ia teringat pesan ayahnya bahwa kejujuran adalah harta yang paling berharga. Baru saja ia menginjakkan kaki di halaman samping. Suara nyaring seorang wanita terdengar memecah keheningan. "Berapa kali saya bilang, saya tidak mau melihat daun kering ini berserakan. Kalau tidak becus kerja, silahkan pergi." Aditya menoleh dan melihat seorang wanita cantik dengan pakaian kantor yang sangat rapi, sedang berdiri dengan wajah merah padam. Wanita itu adalah Anissa, sang pemilik rumah. Anissa kemudian memalingkan wajah dan tatapannya langsung tertuju pada Aditya, yang berdiri kaku. "Dan kamu siapa lagi? Mau minta sumbangan?" keputus Anissa sambil melipat tangan di dada.
Aditya membungkuk hormat. Nama saya Aditya, Mbak. Saya datang untuk melamar pekerjaan sebagai tukang kebun yang tertulis di depan. Anissa mengerutkan keningnya, menatap Adya dengan pandangan penuh selidik. Ada sesuatu yang berbeda dari pemuda ini. Namun egonya yang tinggi membuat Anissa tetap menunjukkan sikap dinginnya. Bagian pertama dari perjuangan Aditya di ibu kota baru saja dimulai di balik pagar besi rumah mewah ini. Anissa melangkah mendekat. Sepatu hak tingginya berbunyi nyaring di atas lantai marmer teras yang bersih. Ia menatap Aditya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan yang sulit diartikan. Di matanya, pemuda di hadapannya ini terlihat terlalu rapi untuk ukuran seorang pencari kerja kasar. Dengan gerakan cepat, Anissa merampas map coklat yang dipegang Aditya dan membukanya tanpa izin. Matanya membelalak sesaat ketika melihat selembar ijazah sarjana pertanian dari sebuah universitas negeri ternama yang terselip di sana. Sarjana pertanian? Lulusan universitas negeri dengan nilai sebaik ini? Tanya Anissa dengan nada suara yang meninggi. Seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia kemudian tertawa sinis. Sebuah tawa yang meremehkan. Dunia memang sudah gila. Kamu punya gelar setinggi ini, tapi datang ke rumah saya hanya untuk memegang cangkul dan berurusan dengan tanah. Apa kamu sedang mempermainkan saya? Atau kamu memang sudah tidak punya harga diri lagi karena terlalu putus asa? Aditya tidak menunjukkan rasa tersinggung sedikit pun. Ia tetap berdiri tegak dengan tatapan mata yang teduh. Meskipun hatinya terasa sedikit perih mendengar hinaan tersebut. Gelar saya hanyalah selembar kertas, nyonya di luar sana. Kertas ini tidak bisa memberi saya makan jika tidak ada kesempatan. Tapi tenaga saya dan pengetahuan saya tentang tanaman bisa menjadi manfaat. Tanaman tidak butuh ijazah saya untuk tetap hidup. Mereka hanya butuh tangan yang tulus untuk merawatnya agar tidak layu. Anissa terdiam sejenak. Kalimat yang diucapkan Aditya terasa begitu tenang, namun sangat menusuk. Namun sebagai seorang wanita yang biasa memimpin perusahaan besar, Anissa tidak ingin terlihat kalah wibawa di depan calon pekerjanya. Ia menutup map itu dengan kasar dan mengembalikannya ke dada Aditya. Dengar ya Aditya, saya tidak butuh kata-kata mutiara kamu. Saya butuh bukti nyata. Taman ini adalah peninggalan almarhum ayah saya yang sangat berharga. Tukang kebun sebelumnya sudah saya pecat karena dia membuat tanaman anggrek langka milik ayah saya hampir mati. Kalau kamu memang hebat seperti apa yang tertulis di kertas ini, saya beri kamu waktu percobaan selama 3 hari. Jika dalam 3 hari taman ini tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, atau jika ada satu saja helai daun anggrek itu yang layu, kamu silahkan pergi dari sini tanpa membawa uang sepeser pun. Apa kamu sanggup? Aditya mengangguk mantap. Sebuah senyuman tipis muncul di wajahnya, hingga memperlihatkan lesung pipitnya yang dalam. Saya terima tantangan itu, Nyonya Anissa. Saya akan pastikan taman ini kembali indah seperti sedia kala. Satu lagi, tambah Anissa sambil melangkah sangat dekat, hingga aroma parfum mewahnya yang tajam menusuk indera penciuman Aditya. Jangan pernah lancang menatap mata saya seperti itu. Kamu di sini adalah pekerja, dan saya adalah majikanmu. Sekarang silahkan mulai bekerja. Jangan hanya berdiri seperti patung. Anissa berlalu pergi menuju mobil mewahnya yang sudah menunggu di garasi dengan perasaan yang aneh di hatinya. Sementara itu, Aditya mulai melepas kemeja luarnya, menyisakan kaos oblong putih yang membungkus tubuh tegapnya. Ia langsung berlutut di tanah yang kering, menyentuh dedaunan dengan penuh kelembutan, seolah sedang berbicara dengan makhluk hidup. Ada sebuah keyakinan besar dalam hatinya, bahwa di tempat inilah takdir barunya akan dimulai. Hari pertama bekerja, Aditya benar-benar membuktikan ucapannya. Ia tidak langsung mencangkul secara serampangan, melainkan memeriksa satu persatu kelembaban tanah dan kondisi akar tanaman yang hampir mati.
Dengan penuh ketelitian, ia mencabut gulma yang melilit batang anggrek bulan kesayangan mendiang ayah Anissa. Baginya, tanaman ini bukan sekadar hiasan, melainkan nyawa dari kenangan seseorang yang harus dijaga. Peluh mulai membasahi dahi dan punggungnya, membuat kaos oblong yang ia kenakan melekat erat pada tubuhnya yang tegap. Namun, Adipi seolah tidak peduli dengan periknya matahari Pondok Indah. Di lantai 2, tepatnya dari balik jendela kaca balkon yang besar, Anissa berdiri diam. Seharusnya ia sedang fokus pada tumpukan berkas kerja di mejanya. Namun pikirannya terus teralih pada pemuda di bawah sana. Ia melihat bagaimana Aditya memperlakukan setiap bunga dengan sangat lembut, seolah-olah sedang berbicara pada mereka. Ada ketenangan yang aneh terpancar dari cara pemuda itu bekerja. Sesuatu yang sudah lama tidak Anissa lihat dari para pekerjanya yang lain. Hanya tukang kebun. Anissa, jangan terlalu banyak memperhatikan dia. Gumam Anissa pada dirinya sendiri sambil mencoba kembali ke meja kerjanya. Namun, rasa penasaran mengalahkan logikanya. Saat ia kembali melihat ke arah taman, Aditya tampak sedang berusaha mengikat dahan pohon Kamboja yang hampir patah. Karena posisi pohon yang agak tinggi, Aditya harus berjinjit dan meregangkan tubuhnya. Pada saat itulah sebuah benda yang tergantung di lehernya keluar dari balik kaosnya dan berayun di udara. Sinar matahari siang itu memantul tepat pada benda tersebut, menciptakan kilatan perak yang sangat menyilaukan mata Anissa. Anissa menyipitkan matanya, mencoba melihat lebih jelas. Benda itu bukan kalung biasa, melainkan sebuah cincin perak tua yang diikat dengan tali hitam sederhana. Jantung Anissa tiba-tiba berdegup sangat kencang. Bentuk cincin itu, ukiran di pinggirnya yang menyerupai sulur tanaman, terasa begitu akrab di ingatannya. Ia segera berlari menuju laci meja riasnya dan mengambil sebuah buku harian tua milik almarhum ayahnya. Di halaman terakhir, terdapat sebuah sketsa cincin yang persis sama dengan yang dipakai Aditya. Dengan langkah terburu-buru, Anissa keluar dari kamarnya dan menuruni anak tangga menuju taman. Ia ingin memastikan penglihatannya tidak salah. Saat ia sampai di hadapan Aditya, pemuda itu baru saja selesai mengikat dahan pohon dan menoleh dengan wajah yang penuh keringat, namun tetap dihiasi senyuman ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak Anissa? Apa ada bagian taman yang ingin Mbak ubah?" tanya Aditi dengan nada bicara yang sangat sopan. Anissa terdiam beberapa saat. Matanya terpaku pada cincin yang kini menggantung di depan dada Aditya. "Itu cincin yang kamu pakai. Dari mana kamu mendapatkannya?" tanya Anissa dengan suara yang sedikit bergetar. Mencoba menahan emosi yang berkecamuk di dadanya. Aditi tampak sedikit terkejut. Ia menunduk melihat cincinnya, lalu menyentuhnya dengan ibu jari secara perlahan. "Oh, ini peninggalan almarhum ayah saya, Mbak. Beliau bilang ini adalah harta paling berharga yang pernah diberikan oleh seorang sahabat baiknya sebagai tanda janji. Saya selalu memakainya agar merasa ayah selalu ada di dekat saya." Anissa terpaku. Penjelasan Aditya seolah menjadi potongan teka-teki yang selama ini hilang dari hidupnya. Ia ingin bertanya lebih banyak, namun egonya kembali menahan lidahnya. Ia tidak ingin terlihat lemah atau terlalu peduli pada tukang kebunnya sendiri. "Hanya cincin tua yang unik. Pastikan kamu bekerja lebih cepat. Besok saya ingin melihat anggrek itu sudah segar kembali," ucap Anissa dengan nada yang kembali dingin. Meski di dalam hatinya badai pertanyaan sedang berkecamuk hebat, ia berbalik pergi meninggalkan Aditya yang hanya tertegun melihat perubahan sikap majikannya yang begitu tiba-tiba. Pagi itu, suasana di dapur mensah megah milik Anissa terasa berbeda. Biasanya Anissa hanya duduk manis menunggu pelayan menyiapkan sarapan sebelum ia berangkat ke kantor. Namun, entah kekuatan apa yang merasuki pikirannya, ia meminta Beinah, asisten rumah tangga seniornya, untuk membiarkannya memasak sendiri. Di dalam benaknya, bayangan Aditya yang bekerja keras di bawah terik matahari kemarin
terus menghantuinya. Ia merasa berhutang budi karena Aditya telah menyelamatkan anggrek kesayangan ayahnya. Meski di sisi lain, egonya masih berusaha menolak perasaan itu. Anissa memutuskan untuk membuat nasi goreng sederhana. Namun, karena pikirannya terus melayang, memikirkan rahasia cincin perak yang dikenakan Aditya, ia menjadi tidak fokus. Tanpa sadar, ia memasukkan garam 2 kali dan bumbu penyedap secara berlebihan. Setelah matang, ia menatap hasil masakannya dengan ragu. Ia sempat mencicipi sedikit dan seketika, wajahnya mengernyit karena rasa asin yang luar biasa. Namun, rasa gengsi menghalanginya untuk membuang masakan itu. Dengan gerakan canggung, ia memasukkan nasi goreng itu ke dalam sebuah kotak bekal yang cantik. Anissa melangkah menuju taman belakang dengan langkah yang dibuat tetap berwibawa. Di sana ia melihat Aditya sedang duduk bersila di bawah pohon rindang sambil mengelap keringatnya dengan handuk kecil. Aditya tampak sedang meminum air putih dari botol plastik sederhana. Aditya panggil Anissa dengan nada yang sengaja dibuat ketus untuk menutupi kegugupannya. Aditya langsung berdiri dan membungkuk hormat. "Iya, Mbak Anissa. Ada yang bisa saya bantu?" Anissa menyodorkan kotak bekal itu ke depan dada Aditya. "Ini tadi Beinah memasak terlalu banyak untuk sarapan saya. Daripada terbuang percuma dan memenuhi lemari es, lebih baik kamu yang habiskan. Jangan berpikir yang macam-macam. Saya hanya tidak suka melihat makanan mubazir." Aditya menerima kotak itu dengan tangan yang kotor karena tanah. Namun ia segera membersihkannya dengan handuk. "Terima kasih banyak, Mbak Anissa. Kebetulan saya memang belum sempat sarapan, Mbak." "Baik sekali." Anissa tetap berdiri di sana. Diam-diam ingin melihat reaksi Aditya saat mencicipi masakan yang sangat asin itu. Aditya mulai menyuap nasi goreng tersebut ke dalam mulutnya. Anissa menahan napas menanti Aditya akan memuntahkannya atau memprotes rasanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Aditya mengunyahnya dengan perlahan, lalu menelan masakan itu sambil tersenyum sangat lebar hingga lesung pipitnya terlihat jelas. "Bagaimana rasanya?" tanya Anissa dengan suara pelan. Aditya kembali menyuap 1 sendok besar lagi. "Masakan ini rasanya unik, Mbak. Sangat kuat. Kalau boleh saya jujur, rasanya seperti sedang jatuh cinta. Bikin haus, tapi setiap suapannya malah bikin saya makin nagih dan ingin lagi." Wajah Anissa seketika memerah hebat sampai ke telinga. Ia tidak menyangka tukang kebunnya bisa memberikan jawaban yang begitu manis dan menggemaskan di tengah rasa masakan yang amburadul. Kamu bicara apa sih? Sudahlah, habiskan saja semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa." Anissa segera berbalik dan berjalan cepat masuk ke dalam rumah dengan jantung yang berdebar tidak karuan. Sementara itu, Aditya tetap melanjutkan makannya dengan lahap meski tenggorokannya mulai terasa kering karena rasa asin. Baginya, setiap butir nasi itu adalah bentuk perhatian pertama yang ia rasakan setelah sekian lama hidup sendiri di kerasnya Jakarta. Ia tahu masakan itu gagal, tapi ketulusan di balik niat Anissa membuatnya terasa lebih nikmat dari hidangan restoran bintang 5 manapun. Langit Jakarta yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi kelabu pekat dalam hitungan menit. Angin kencang mulai bertiup, membawa aroma tanah basah yang sangat tajam. Pertanda badai besar akan segera mengguyur ibu kota. Benar saja, hanya dalam sekejap air seolah tumpah dari langit dengan sangat deras. Di tengah hantaman hujan yang begitu kuat, Anissa berdiri gelisah di balik jendela kaca ruang kerjanya. Pikirannya tidak tenang saat melihat ke arah taman belakang. Di sana ia melihat Aditya masih sibuk berlarian di tengah guyuran hujan, bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan untuk menutupi bibit anggrek langka milik almarhum ayahnya dengan plastik pelindung. Tanpa berpikir panjang, Anissa mengambil sebuah payung kecil bermotif bunga dari sudut ruangan. Ia mengabaikan sepatu rumahnya yang mulai basah saat berlari kecil menembus genangan air menuju taman. Ia melihat tubuh Aditya sudah basah kuyup. Kausnya menempel ketat memperlihatkan leku tubuhnya yang kokoh.
Sementara ia masih bersusah payah mengikat tiang penyangga anggrek agar tidak tumbang tertiup angin. Aditi, apa kamu sudah gila? Cepat masuk. Tanaman ini bisa diurus nanti. Kesehatan kamu lebih penting. Teriak Anissa mencoba mengalahkan suara gemuruh hujan. Aditya menoleh dengan mata yang menyipit karena terjangan air hujan. Ia terkejut melihat majikannya rela berbasah-basahan demi menghampirinya. Sedikit lagi, Mbak. Anggrek ini tidak akan kuat menahan beban air hujan kalau tidak segera ditopang. Ini bunga kesayangan almarhum Bapak. Saya tidak mau melihatnya rusak. Anissa terpaku mendengar alasan itu. Ia segera melangkah mendekat dan memayungi Aditya. Karena payung yang ia bawa ukurannya cukup kecil, mereka terpaksa berdiri sangat dekat agar tidak terkena air hujan. Bahu Aditya yang hangat bersentuhan langsung dengan bahu Anissa yang mulai kedinginan. Untuk pertama kalinya, Anissa bisa merasakan napas Aditya di dekat keningnya. Aroma tubuh Aditya yang bercampur dengan aroma hujan terasa sangat menenangkan. Sesuatu yang belum pernah Anissa rasakan sebelumnya dari laki-laki manun. Aditya berhenti bekerja sejenak dan menatap Anissa. Jarak mereka begitu dekat hingga ujung hidung mereka hampir bersentuhan. Mbak Anissa, baju Mbak mulai basah. Biar saya saja yang pegang payungnya. Ucap Aditya sambil mengambil alih gagang payung dari tangan Anissa. Saat tangan mereka bersentuhan di gagang payung, seolah ada aliran listrik yang membuat jantung Anissa berdegup kencang. Aditya menggeser posisi payung lebih condong ke arah Anissa, membiarkan punggungnya sendiri kembali dihantam hujan agar Anissa tetap kering. Kenapa payungnya malah kamu arahkan ke saya? Kamu sendiri jadi basah lagi, protes Anissa dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Aditi tersenyum. Lesung pipitnya terlihat sangat manis di antara rintik air yang mengalir di wajahnya. Bagi saya, Mbak Anissa adalah pemandangan paling indah di taman ini. Kalau taman ini boleh basah, tapi Mbak Anissa tidak boleh. Tugas saya adalah menjaga apa yang berharga di sini. Termasuk Mbak Anissa terdiam. Ia hanya bisa menundukkan kepala untuk menyembunyikan rona merah di pipinya, yang terasa panas di tengah dinginnya hujan. Di bawah satu payung kecil itu, di tengah badai Jakarta yang menderu, Anissa menyadari bahwa tembok pertahanan hatinya yang dingin mulai retak oleh ketulusan seorang pemuda yang hanya ia anggap sebagai tukang kebun. Pagi itu, suasana di ruang kerja Anissa yang menghadap langsung ke arah taman terlihat sangat tegang. Beberapa lembar kertas cetak biru berukuran besar berserakan di atas meja kaca. Anissa tampak memijat keningnya dengan gelisah sambil berulang kali menelepon staf ahlinya. Proyek pembangunan taman vertikal di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta Pusat sedang mengalami kendala besar. Sistem irigasi otomatis yang dirancang timnya terus mengalami kebocoran, dan distribusi air ke tanaman di bagian paling atas tidak berjalan merata. Jika masalah ini tidak segera selesai, kontrak bernilai miliaran rupiah itu bisa dibatalkan. Aditya yang sedang merapikan tanaman hias di dekat jendela balkon tidak sengaja mendengar keluhan Anissa yang cukup keras. Ia melihat Anissa melempar pensilnya ke meja dengan rasa frustrasi. Aditya terdiam sejenak menimbang apakah ia harus ikut campur atau tetap diam menjalankan tugasnya sebagai tukang kebun. Namun melihat wanita yang mulai ia kagumi itu tampak begitu menderita, Aditya memberanikan diri mendekat ke arah pintu balkon yang terbuka. Maaf, Mbak Anissa, saya tidak sengaja mendengar pembicaraan Mbak tadi. Apakah masalahnya ada pada tekanan air di bagian puncak taman dinding itu? Tanya Aditya dengan nada yang sangat tenang dan sopan. Anissa menoleh dengan tatapan tajam, masih diselimuti rasa kesal. Kamu tahu apa soal sistem irigasi teknis, Aditya? Ini bukan sekadar menyiram bunga dengan selang di halaman rumah. Ini perhitungan mekanika fluida yang rumit. Staf ahli saya saja bingung. Apalagi kamu.
Aditya tidak mundur. Ia melepaskan gunting rumputnya dan berjalan mendekati meja kerja Anissa. Tentunya dengan menjaga jarak agar tetap sopan. Boleh saya lihat skemanya sebentar saja, Mbak? Hanya untuk memastikan pemikiran saya. Dengan perasaan ragu dan sedikit meremehkan, Anissa menggeser kertas cetak biru itu ke arah Aditya. Aditya memperhatikan garis-garis rumit itu selama beberapa saat. Matanya bergerak lincah menelusuri setiap jalur pipa. Kemudian ia mengambil selembar kertas kosong dan sebuah pensil. Tanpa ragu, tangan Aditya mulai bergerak menggambar sketsa teknis yang baru. Masalahnya bukan pada kekuatan pompa, Mbak, tapi pada sistem katup dan gravitasi di setiap tingkatan. Jika Mbak mengubah sudut kemiringan pipa pembuangan ini sebanyak 5 derajat, dan menggunakan sistem irigasi tetes bertekanan rendah di bagian tengah, air tidak akan menumpuk di bawah dan semua tanaman akan mendapatkan nutrisi yang sama. Jelas Aditya sambil menunjukkan titik-titik krusial pada gambarnya. Anissa tertegun. Ia mengambil kertas sketsa buatan Aditya dan membandingkannya dengan cetak biru miliknya. Penjelasan Aditya sangat logis, sederhana, namun sangat cerdas. Itu adalah solusi yang bahkan tidak terpikirkan oleh tim insinyurnya yang bergelar tinggi. Anissa menatap Aditya dengan pandangan yang benar-benar baru. Ia melihat ketajaman intelektual di balik mata pemuda yang setiap hari berlumuran tanah itu. Dari mana kamu belajar perhitungan seakurat ini, Aditi? Ini bukan pengetahuan yang bisa didapat hanya dengan membaca buku harian ayah saya. Tanya Anissa dengan nada suara yang kini penuh dengan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Aditya tersenyum kecil, lesung bibitnya muncul kembali. Saya sarjana pertanian, Mbak. Saya menghabiskan 4 tahun untuk mempelajari bagaimana tanaman dan teknologi bisa berjalan beriringan. Bagi saya, tanah adalah laboratorium dan tanaman adalah kehidupan yang harus kita mengerti bahasanya. Anissa terdiam 1000 bahasa. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah memandang remeh berlian yang ada di hadapannya. Aditya bukan sekadar tukang kebun yang butuh pekerjaan. Ia adalah seorang jenius yang rendah hati. Sejak saat itu, Anissa tahu bahwa perasaannya terhadap Aditya bukan lagi sekadar simpati, melainkan rasa hormat yang mendalam. Keharmonisan yang mulai tumbuh di taman itu terusik oleh suara deru mesin mobil mewah yang berhenti tepat di depan gerbang. Sebuah mobil sport berwarna merah menyala masuk dengan angkuh, memarkirkan kendaraannya secara sembarangan di depan teras. Dari dalamnya keluar seorang pria bernama Rico, seorang pengusaha properti yang sejak lama terobsesi untuk menaklukkan Anissa, bukan karena cinta, melainkan karena ia ingin menguasai aset perusahaan Anissa yang sangat besar. Rico berjalan dengan gaya yang sangat sombong, membetulkan jas mahalnya sambil memandang rendah ke sekeliling rumah. Langkah kaki Rico terhenti saat ia melihat Aditi yang sedang sibuk memindahkan beberapa pot bunga besar di dekat air mancur. Menyeringai. Ia sudah mendengar selentingan kabar bahwa ada seorang tukang kebun baru yang mulai mendapatkan perhatian khusus dari Anissa. Dengan langkah yang sengaja dibuat berisik, Rico menghampiri Aditya yang masih berlumuran sedikit tanah di tangannya. "Hei, kamu tukang kebun baru ya?" tanya Rico dengan nada suara yang sangat merendahkan. Ia sengaja mengeluarkan dompet tebalnya dan mengeluarkan selembar uang ribuanan lalu menjatuhkannya ke tanah tepat di depan kaki Aditya. "Ambil itu. Belikan saya minuman dingin yang paling mahal di depan sana. Cepat!" Aditya berhenti bekerja. Ia menatap uang yang tergeletak di tanah itu, lalu menatap mata Rico dengan tenang, tanpa ada rasa takut sedikit pun. "Maaf Tuan, tugas saya di sini adalah merawat taman, bukan menjadi pesuruh pribadi Anda. Uang Anda jatuh, silakan diambil kembali," jawab Aditya dengan nada bicara yang sangat sopan namun tegas. Rico merasa harga dirinya tersinggung. Ia melangkah maju, hingga wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari Aditya. "Berani sekali kamu bicara begitu pada saya? Kamu tahu siapa saya? Saya bisa membeli harga diri kamu dan seluruh hidup kamu hanya dengan sekali jentikan jari." Rico kemudian menurunkan nada suaranya berubah menjadi sangat licik. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang terlihat sangat tebal berisi uang tunai.
Dengar, saya punya penawaran bagus untuk sampah kota seperti kamu. Di dalam ini ada uang 50 juta. Tugas kamu mudah. Malam ini, masukkan cairan kimia ini ke dalam tangki air penyiram taman. Saya ingin semua tanaman di sini mati besok pagi. Termasuk anggrek-anggrek tua itu. Biarkan Anissa merasa gagal dan hancur, sehingga dia tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan saya. Bagaimana uang ini bisa membuat kamu berhenti jadi tukang kebun selamanya? Bisik Riko sambil menyodorkan amplop dan sebuah botol kecil. Aditya menatap amplop itu sejenak, lalu beralih menatap botol kimia yang dibawa Riko. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat Riko merasa tidak nyaman. Tuan Riko, Anda mungkin punya banyak uang untuk membeli apa saja di dunia ini. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah bisa Anda beli, yaitu kejujuran saya. Menyakiti makhluk hidup demi ambisi picik adalah perbuatan yang sangat rendah. Silahkan bawa kembali uang haram ini. Bagi saya, kebahagiaan Mbak Anissa dan nyawa tanaman di sini jauh lebih berharga daripada tumpukan kertas di tangan Anda. Wajah Riko berubah menjadi merah padam karena menahan amarah yang luar biasa. Ia merasa dipermalukan oleh seorang pria yang ia anggap remeh. Kamu akan menyesali ini, tukang kebun miskin. Jangan harap kamu bisa hidup tenang di Jakarta setelah berani menolak saya. Bentak Riko sambil melempar amplop itu ke dada Aditya sebelum akhirnya pergi dengan langkah serampangan. Aditya hanya menghela napas panjang. Ia memungut amplop yang jatuh dan meletakkannya di atas meja taman, berniat mengembalikannya nanti melalui Anissa. Di balik jendela lantai 2, tanpa disadari oleh siapapun, Anissa telah mendengar seluruh percakapan itu. Air mata haru menggenang di sudut matanya. Ia baru saja menyaksikan sebuah integritas yang luar biasa dari seorang pria yang bahkan tidak memiliki harta apa-apa, namun memiliki hati yang lebih kaya daripada siapapun yang pernah ia kenal. Matahari siang itu seolah sedang menunjukkan kekuatannya, menyengat apa saja yang ada di bawahnya dengan suhu yang sangat panas. Di dalam ruang kerjanya, Anissa terus memaksakan diri untuk memeriksa laporan proyek yang sedang berjalan. Wajahnya terlihat sangat pucat, dan beberapa kali ia harus memegang pinggiran meja karena merasa sekelilingnya berputar. Kurangnya istirahat dan tekanan pekerjaan yang bertubi-tubi membuat kondisi fisiknya menurun drastis. Bertekad ingin menunjukkan hasil kerja kerasnya pada Aditya, ia mencoba melangkah menuju balkon untuk memanggil pemuda itu. Namun, baru saja ia sampai di ambang pintu balkon, pandangan Anissa mendadak gelap. Bumi seolah miring dan seluruh kekuatannya menghilang dalam sekejap. Mbak Anissa, Mbak tidak apa-apa. Suara Aditya terdengar sayup-sayup dari arah taman bawah. Anissa mencoba menjawab, namun lidahnya terasa keluh. Tubuhnya lungluh ke arah lantai. Sebelum tubuh Anissa menyentuh lantai marmer yang keras, sepasang lengan yang sangat kokoh telah menangkapnya dengan sigap. Aditya yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Anissa yang aneh dari bawah langsung berlari secepat kilat menaiki tangga luar. Ia menangkap tubuh wanita itu tepat pada waktunya. "Mbak, bangun, Mbak Anissa," ucap Aditya dengan ada suara yang penuh kekhawatiran. Wajahnya yang biasanya tenang, kini dipenuhi raut ketakutan. Melihat Anissa yang sudah tidak sadarkan diri, Aditya tanpa ragu mengangkat tubuh wanita itu. Ia menggendong Anissa dengan sangat hati-hati, seolah-olah sedang membawa sesuatu yang paling rapuh dan berharga di dunia. Ia membawa Anissa masuk ke dalam kamar pribadinya yang luas. Bainah yang melihat kejadian itu langsung berteriak panik dan membantu membukakan pintu. Aditi perlahan merebahkan tubuh Anissa di atas ranjang yang empuk. Saat ia sedikit membungkuk untuk membetulkan posisi kepala Anissa agar bisa bernapas lebih lega, tanpa sengaja tali hitam yang mengikat cincin perak di lehernya tersangkut pada ukiran kayu di kepala tempat tidur. Saat Aditya bergerak mundur untuk memberikan ruang bagi Bainah, tali yang sudah tua itu pun
putus. Cincin perak itu terjatuh dengan senyap tepat di atas bantal hanya beberapa cim dari wajah Anissa. Aditya yang sedang panik, sama sekali tidak menyadari bahwa harta paling berharganya telah tertinggal di sana. "Bainah, tolong jaga Mbak Anissa. Saya akan ambilkan air hangat dan minyak kayu putih di bawah. Tolong jangan tinggalkan dia sendirian," ucap Aditya dengan napas yang masih tersengal sebelum ia bergegas keluar kamar. Beberapa saat kemudian, Anissa perlahan membuka matanya. Rasa pening masih menyerang kepalanya. Namun hal pertama yang ia lihat saat menoleh adalah sebuah benda logam yang berkilau di samping wajahnya. Dengan jemari yang masih lemas, ia meraih benda itu. Itu adalah cincin perak milik Aditya. Anissa membawa cincin itu mendekat ke matanya. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat ia melihat ukiran di bagian dalam cincin tersebut. Di sana terdapat tulisan kecil yang sangat jelas. HC. Huruf itu adalah inisial dari Hadi, almarhum ayahnya, dan Siska, ibunda Anissa. Cincin itu adalah cincin yang sama yang diberikan ayahnya puluhan tahun lalu kepada pria yang telah menyelamatkan nyawanya dari kecelakaan maut. "Tidak mungkin ini benar-benar cincin itu," bisik Anissa dengan suara parau yang bergetar. Air mata seketika mengalir membasahi pipinya. Segala teka-teki tentang identitas Aditya kini terjawab sudah. Selama ini, orang yang sangat dicari oleh keluarganya untuk dibalas budinya adalah pria yang setiap hari ia suruh-suruh untuk mencangkul tanah di kebunnya sendiri. Anissa merasa dadanya sesak oleh rasa haru yang luar biasa, sekaligus rasa malu yang mendalam karena telah meremehkan pahlawan hidupnya. Pintu kamar perlahan terbuka, memunculkan sosok Aditya yang membawa nampan berisi segelas air hangat dan semangkuk bubur yang masih mengepul. Ia melangkah sangat hati-hati. Pandangannya tertuju pada Anissa yang kini sudah duduk bersandar di kepala tempat tidur. Namun, langkah Aditi terhenti seketika saat ia menyadari bahwa tangan Anissa sedang menggenggam sesuatu yang sangat ia kenali. Tangan Aditya secara refleks meraba lehernya sendiri dan raut wajahnya seketika berubah pucat saat menyadari kalung cincinnya telah hilang. "Alhamdulillah, Mbak Anissa sudah sadar. Ini diminum dulu airnya agar Mbak merasa lebih baik," ucap Aditya dengan suara yang sedikit bergetar. Mencoba bersikap tenang, meski hatinya diliputi kecemasan karena rahasianya terancam terbongkar. Anissa tidak segera meraih gelas itu. Ia justru mengangkat tangan kanannya, menunjukkan cincin perak tua itu tepat di depan mata Aditya. Air mata masih menggenang di pelupuk mata Anissa, membuat pandangannya tampak sayamun penuh dengan ketulusan. "Aditya, katakan padaku dengan jujur. Siapa sebenarnya pemilik asli cincin ini, dan apa hubungannya dengan inisial nama yang ada di dalamnya?" Aditya menarik napas panjang. Ia meletakkan nampan itu di atas meja samping tempat tidur, dan duduk di kursi kecil di dekat ranjang. Ia tahu saat ini tidak ada gunanya lagi menyembunyikan kebenaran. "Itu milik mendiang ayah saya, Mbak. Dulu ayah saya hanyalah seorang sopir pribadi sederhana. Suatu malam di jalanan puncak yang berkabut, ayah saya menyelamatkan seorang pengusaha kaya yang mobilnya masuk ke jurang setelah mengalami kecelakaan kritis. Ayah saya menggendong pria itu di tengah hujan deras menuju rumah sakit terdekat." Aditya menunduk mengenang cerita yang selalu dibisikkan ayahnya sebelum tidur. Pria itu selamat dan sebagai tanda terima kasih serta janji bahwa keluarga mereka akan selalu menjadi saudara, pria itu memberikan cincin peraknya kepada ayah saya. Ayah tidak pernah meminta imbalan apapun. Beliau hanya menyimpan cincin itu sebagai pengingat akan sebuah persahabatan yang tulus. Sebelum meninggal, ayah berpesan agar saya selalu menjaga cincin ini, karena cincin ini melambangkan kehormatan keluarga kami. Anissa terisak. Tangisnya pecah memenuhi keheningan kamar itu. Ia menutupi mulutnya dengan tangan seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Nama pria yang diselamatkan ayahmu, apakah dia bernama Hadi Sudiro?" tanya Anissa dengan suara yang hampir tertelan. Isak tangis.
Aditi tertegun. Matanya membelalak menatap Anissa. Bagaimana? Bagaimana Mbak Anissa bisa tahu nama pria itu? Ayah memang selalu menyebut nama Pak Hadi dengan penuh rasa hormat. Anissa meraih tangan Aditya yang kasar karena bekerja di taman dan meletakkan cincin itu di telapak tangannya. Aditya, pria yang diselamatkan ayahmu itu adalah ayahku. Pria yang selama puluhan tahun ini diceritakan sebagai pahlawan oleh ayahku. Ternyata adalah ayahmu. Selama ini aku mencari keberadaan keluarga penyelamat ayahku. Dan ternyata orang itu ada di sini sedang merawat taman di rumahku sendiri. Suasana mendadak menjadi sangat emosional. Aditya terpaku, tidak menyangka bahwa takdir akan membawanya kembali ke keluarga yang pernah ditolong oleh ayahnya. Di dalam kamar mewah itu, tembok besar yang memisahkan antara majikan dan buruh seolah runtuh seketika. Anissa menyadari bahwa ketulusan Aditya selama ini bukan sekadar profesionalisme kerja, melainkan warisan sifat mulia dari seorang ayah yang telah